Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Ya Yesus, into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in to stay, come in today, come into my heart, Lord Jesus, come in to stay, come in today, come into my heart, Lord Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menikmati berkat Tuhan melalui ibadah minggu pagi ini di rumah masing-masing bersama keluarga. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga terus bertumbuh dalam kehendak Kristus. Selamat beribadah, tetap jaga jarak walaupun di rumah masing-masing bersama keluarga dan menerapkan protokol kesehatan. Jemaat Tuhan, marilah kita membaca votum dan salam secara berbalasan. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus adalah setia. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Dan besertamu juga. Amin.
bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnianya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Nas pembimbing akan kita baca dalam Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas setiap berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami memohon ampun Tuhan akan setiap kesalahan kami. Kami sadar Tuhan Yesus, dalam kehidupan pribadi, keluarga ataupun sosial kami Tuhan, kami menyakiti hati sesama kami. Kami menyakiti hati orang tua kami. Kami menyakiti hati anak kami Tuhan. Kami menyakiti hati pasangan kami Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan akan setiap kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengaku dosa kami. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
Amanat hidup baru diambil dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang 35 yang berbunyi demikian. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, saat ini Tuhan kami mau memberikan hati kami untuk diam, untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami hanya terfokus hanya dalam sabda-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Zefanya 3 ayat 9 sampai 20. Firman Tuhan, janji keselamatan. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak, akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu, karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku
Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Firman Tuhan saat ini berceritakan tentang janji keselamatan. Menurut Anda, apakah resep untuk bangkit dari kegagalan? Yang pertama adalah berpikir positif, lalu kita percaya kepada kekuatan yang ada dalam diri kita. Itu adalah hal yang harus kita lakukan, karena siapa yang akan membangkitkan kembali mood kita, siapa yang akan bisa membangkitkan kembali semangat kita kalau bukan karena diri kita sendiri. Bacaan kita hari ini mengingatkan bahwa Tuhan memberikan janji keselamatan untuk anak-anak yang dikasihinya. Tidak ada kalimat lain yang dapat menggambarkan apa yang akan terjadi atas umat Tuhan. Sebab dalam murka dan amarahnya yang menyala-nyala, ada kasih Allah yang besar. Di sini Zefanya melihat bahwa dari balik awan gelap yang begitu pekat, masih terdapat pelangi kasih Allah di langit baru. Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan bangsa-bangsa sehingga mereka akan memanggil nama Tuhan. Mereka akan diberikan hati yang baru, bersih dan suci, supaya mereka memuliakannya. Dalam ayat ke-9 kita melihat bahwa tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir bersih, supaya sekalian mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Bahkan bukan hanya Tuhan memberikan hati yang baru, hati yang bersih, hati yang suci bagi mereka yang sudah memuliakan nama.
Bahkan mereka yang tersebar ke berbagai penjuru bumi di negeri-negeri yang jauh. Pada saat itu Ethiopia adalah tempat yang paling jauh, akan datang membawa persembahan kepada Tuhan dan menyembahnya. Yang menarik di sini, Tuhan tidak akan membangkitkan bangsa yang besar. Tuhan tidak akan membangkitkan umat yang gagah berkuasa, umat yang gagah perkasa. Tetapi Tuhan akan menolong orang yang lemah, orang yang rendah. Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan bangsa-bangsa sehingga mereka akan memanggil nama Tuhan. Mereka akan diberikan hati yang baru, bersih, suci, supaya mereka memuliakannya. Dalam ayat ke-9 kita jelas melihat bahwa Tuhan akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Apa maksud Tuhan memberikan itu? Tuhan mengizinkan bahwa setiap umat percaya. Tuhan mengizinkan di sini bahwa bangsa-bangsa yang lemah akan ditindas atau mengalami satu masalah. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Karena apa? Bahwa Tuhan menjanjikan akan ada pelangi yang baru. Tuhan menjanjikan jalan keluar. Apa yang terjadi kepada bangsa Israel saat itu, pada saat ayat ini ditulis, yaitu janji keselamatan, itu sama dengan apa yang kita alami. Penyakit COVID-19 itu semakin bertambah. Banyak dari kita yang secara pribadi atau mungkin keluarga kita atau saudara kita atau orang tua kita yang mengalami penyakit COVID. Hal itu akan membuat kita sangat sedih sampai akhirnya imun kita menjadi lemah. Dan pada akhirnya kita menjadi salah satu pasien dari penyakit COVID-19 atau COVID-19 ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengizinkan hal itu terjadi kepada diri Anda, diri kita, dan semua bangsa Indonesia, karena Tuhan mempersiapkan hal yang baru. Tuhan mengizinkan hal ini terjadi kepada kita karena Tuhan akan memberikan pelangi yang indah. Kita harus yakini bahwa pada saat kita mengalami hal tersebut, kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Banyak orang yang positif COVID atau yang terpapar penyakit COVID atau yang kena penyakit COVID itu adalah orang-orang yang menjaga protokol kesehatan. Tapi kenapa hal itu bisa terjadi? Bukan karena mungkin kita yang lalai, tetapi memang Tuhan sudah mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Apa tujuan Tuhan membuat itu ada atau membuat kita mengalaminya? Tuhan ingin agar kita menjadi saksi bahwa kita sembuh dari COVID-19. Hal itu tetap tidak mengurangi 1% pun dari pribadi kita. Penyakit COVID-19 yang mungkin sudah dialami oleh kita itu tidak membuat apapun kurang dalam diri kita. Sama seperti penyakit lain. Pada saat kita kena penyakit panas, diobati sembuh, hal yang baru akan datang? Tidak. Seperti biasa. Normal-normal juga. Tuhan ingin agar kita menjadi bukti bahwa orang yang terpapar COVID-19 itu akan kuat, itu akan sehat, itu akan sembuh. Dan bahkan kita akan lebih waspada lagi. Dan bahkan kita bisa mengingatkan, kita bisa menjadi alarm untuk setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak terpapar oleh virus COVID-19? Bukan berarti orang-orang tersebut adalah orang-orang yang beruntung. Bukan berarti Tuhan lebih mengasihi dia. Bagi kita yang belum terdampak atau terpapar virus COVID-19, Tuhan ini menjadi kita sebagai tim support, tim penyemangat, agar kita tetap menjadi satu keluarga yang utuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus yakini bahwa Tuhan Yesus mengasihi bangsa Indonesia. Tuhan mengizinkan hal ini terjadi dalam kehidupan kita karena Tuhan ingin agar kita melihat kasih-Nya yang begitu besar.
sekalipun kita berada di posisi yang sangat-sangat sulit, tetapi tangan Tuhan tidak pernah lepas dari kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, dampak dari penyakit COVID ini, dampak dari pandemi ini sangat luas. Dampak ekonomi, dampak sosial, dampak tumbuh kembang anak, dampak psikologis, semua itu menjadi dampak atas penyakit pandemi COVID-19. Kita diingatkan hari ini bahwa janji keselamatan Tuhan itu akan kita dapat. Janji keselamatan Tuhan itu adalah iya dan amin. Tuhan akan menyertai kita pada saat kita dalam kondisi yang sangat terpuruk. Jemaat yang dikasih Tuhan, Allah ingin bahwa dalam setiap kesulitan kita tetap bersyukur kepadanya, kita tetap bersukacita. Kalau saya melihat pengalaman dari teman-teman kita, baik foto Instagram ataupun status-status yang teman-teman seiman kita walaupun ada di Wisma Atlet tapi tetap semangat, tetap bersyukur, itu adalah hal yang sangat menggembirakan. Itu menjadi satu pacuan juga buat diri saya bahwa teman-teman kita yang seiman, yang sedang berjuang di Wisma Atlet saja bersukacita dan bersyukur, terlebih kita yang masih berada di rumah dalam keadaan sehat berkumpul bersama keluarga. Itu menjadi satu sukacita yang besar dan menjadi berkat buat saya. Kita harus bersukacita dan tetap harus bersyukur. Ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Allah tetap akan bersama-sama dengan kita. Pemulihan akan terjadi di dalam negara kita pada saat setiap anak-anak Tuhan tetap bersyukur, bersukacita, dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam ayat yang ke-14 di sini dikatakan bahwa bersorak-soraklah hai putri Sion, bertampik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu Raja Israel, yakni Tuhan ada di antaramu, engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Di situ dikatakan bahwa Tuhan ingin agar kita bersukacita, karena dengan kita bersukacita malapetaka Tuhan itu akan berakhir. Karena dengan bersukacita Tuhan akan menyingkirkan setiap hukuman ataupun penderitaan yang akan kita hadapi. Karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, kita belajar dari umat Israel di Yerusalem bahwa meskipun mereka lemah, meskipun mereka direndahkan, dijajah, menderita, tetapi kasih setia Tuhan, tetapi pertolongan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan mereka. Tetap kuat di masa pandemi, tetap menjalankan protokol kesehatan, bersyukur, bersabar, berharap, bersukacita, dekat dengan Tuhan, dan ambillah hikmah di balik setiap masalah yang kita hadapi. Terpujilah Kristus, haleluya. Ada yang tanya kepadaku, siapa
dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat, dan sepanjang zaman kita ikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur yang terambil dari Lukas 6 ayat 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan barang siapa yang menghilangkan barang-barangmu, janganlah meminta mereka lagi. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa kami, terima kasih ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu saat ini mengucap syukur atas setiap berkat yang Kau berikan, yang Kau curahkan dalam usaha dan pekerjaan kami. Saat ini kami memberikan persembahan, biarlah ya Tuhan Kau berkati persembahan ini, sehingga menjadi berguna ya Tuhan untuk pelayanan di jemaat kami. Saat ini juga ya Tuhan kami bergumul ya Tuhan Yesus untuk seluruh anggota jemaat Gemindo Sebaot. Saat ini ya Tuhan mereka yang sedang bergumul dalam ekonomi, mari Tuhan menyertai mereka. Mari Tuhan memberkati apapun usaha dan pekerjaan mereka, sehingga Tuhan Yesus mereka boleh tetap ya Tuhan Yesus mendapatkan hasil yang baik ya Tuhan, untuk memenuhi kehidupan mereka. Allah Bapa, kami juga berdoa untuk pendidikan dari anak-anak kami. Biarlah Engkau memberkati setiap anak kekasih dari jemaat Gemindo Sebaot, dari yang dalam kandungan sampai dengan yang sudah bekerja. Berkati dalam pendidikan mereka dalam masa online ini Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh menerima pelajaran dengan baik ya Tuhan, bisa mengikutinya ya Tuhan, sehingga mereka tidak ketinggalan. Berkati usaha dan pekerjaan juga anak-anak kekasih kami ya Tuhan. Jadikan mereka berkat, jadikan mereka kepala dan bukan ekor di tempat mereka bekerja. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan.
untuk Bapak Yusen Purba, Bapak Parulian Simanjuntak, Ibu Mary Hutauruk, Bapak Hengki Toar, Bapak Wasna Suyatna. Tuhan, mari Engkau jamah, Engkau hampiri, Engkau sembuhkan ya Tuhan Yesus. Apapun sakit dan penyakit yang saat ini mereka alami, kami yakin dan percaya Tuhan akan menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, saat ini juga kami membawa ya Tuhan dalam doa untuk orang tua kami ya Tuhan yang sudah berusia lanjut, Ibu Afang, Ibu Suyatmi Sulamet, Ibu Teresia Kere, Bapak Hengki Toar, Ibu Sylvia Rosso, Bapak Joni Moniung, Ibu Siti Munawaroh, Bapak Wasna Suyatna, Ibu Mary Suyatna, Ibu Mary Hutauruk, Ibu Pendeta Yulin Wangke, Bapak Oscar Tumbol, Diaken Oktavina Ramli, Bapak Parulin Simanjuntak, dan setiap orang tua kami yang tidak tersebut namanya. Mari Tuhan hampiri mereka, Tuhan jaga mereka dalam usia indah mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya sampai memutih rambut kami ya Tuhan, Tuhan tetap menjaga kami, bahkan menggendong kami. Mari Tuhan berikan kesehatan untuk orang tua kami Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menjadi penghibur, biarlah Tuhan Yesus boleh selalu menjadi pengharapan untuk mereka. Berikan juga kasih ya Tuhan untuk keluarga yang mengurus ya Tuhan Yesus orang tua kami ini. Berkati anak cucu, berkati mantu ya Tuhan Yesus, sehingga dalam usia lanjut dari orang tua kami, mereka tetap merasakan kebahagiaan, kesukacitaan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang berulang tahun. Mari Tuhan sucikan kesukacitaan mereka ya Tuhan. Berikan mereka umur panjang, sehat-sehat, sehingga Tuhan Yesus, berkat Tuhan tetap selalu ada dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk program pelayanan Jemaat Sebaot. Mari Tuhan memberkati Ibu Pendeta, Ketua Majelis Jemaat, pengurus kategorial. Mari Tuhan Engkau menyertai setiap pelayanan dari setiap masing-masing pelayan Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, saat ini adalah masa pandemi yang mengharuskan kami untuk beribadah online. Berkati setiap pelayanan yang mereka lakukan, berkati multimedia yang mereka pakai ya Tuhan Yesus, sehingga itu boleh menjadi saluran berkat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemeliharaan gedung gereja. Biarlah Tuhan Yesus, kami para anggota jemaat dapat memelihara gedung gereja Tuhan Yesus dengan baik, dengan sukacita. Setiap renovasi-renovasi yang sudah kami lakukan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan Engkau menyertainya. Kami juga berdoa untuk para donatur gereja Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati mereka berlipat kali ganda pada saat mereka memberi untuk membantu setiap pelayanan dan juga pembangunan dalam jemaat kami. Mereka tidak akan berkekurangan, mereka akan berkelebihan dalam segala sesuatu. Kami juga berdoa untuk Sinode Gemindo ya Tuhan. Mari Engkau berkati pendeta, majelis jemaat yang tergabung dalam Sinode Gemindo. Biarlah Tuhan dalam melayani setiap jemaat-jemaat Gemindo, mereka selalu diberikan sukacita Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh berperan dan boleh mengayomi kami, anggota-anggota Gemindo dengan baik. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja dan pekabaran Injil di seluruh Indonesia. Biarlah Tuhan Yesus boleh memberkati. Engkau pakai setiap pelayan Tuhan. Engkau berikan kekuatan, keselamatan, kesehatan, apapun yang mereka butuhkan untuk pekabaran Injil di seluruh Indonesia. Mari Tuhan berikan. Tuhan berkati juga orang-orang di sekeliling mereka, agar mereka tetap bersukacita dan mendukung dari setiap pelayan Tuhan yang saat ini sedang mengabarkan Injil di pelosok-pelosok tanah air. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Mari Tuhan pulihkan kami Tuhan. Tuhan angkat kami ya Tuhan Yesus. Saat ini kami sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari Tuhan berkati setiap pemimpin bangsa kami. Biar mereka Tuhan Yesus mempunyai hikmat daripada Tuhan dalam menangani setiap permasalahan, dalam menangani setiap masalah dalam negara kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bawa setiap pergumulan doa kami
Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Dikudus Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pergilah dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau
sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.